Oke, selamat siang ya. Ini orderan yang masuk untuk Honda HR-V yang menggunakan proyektor. Berarti Honda HR-V terbaru ya. Low beam menggunakan proyektor halogen H11. Nah, ini saya review sedikit apa keunggulan bohlam ini untuk Honda HR-V ya. Seperti biasa saya bilang adalah bohlam watt dan luxnya harus besar. Nah, level wattnya dia 30 watt. 3100 lux dengan alat ukur luxmeter yang lama. Jadi intinya adalah kalau dibandingkan dengan halogen H11 ini bisa 3 kalinya lebih terang. Ya. Selain watt dan luxnya besar, bohlam ini stabil, tidak ngedrop. Dan dia syarat ketiga bohlam bagus adalah adjustable. Nah, kalau adjustable, kenapa harus adjustable? Dan nanti Anda memasang harus tegak lurus ininya. Nah, kenapa harus tegak lurus? Karena ada tujuannya. Karena LED ini tipe sorotan samping. Ini tulisan juragan lampu harus tegak lurus. Jangan miring, jangan miring. Pokoknya Anda mau coba horizontal boleh, tetapi saya rekomendasi adalah tegak lurus dan dorong maju. Ya, syarat adjustable-nya terpenuhi. Syarat keempatnya adalah soal bayangan gelap kecil, ini juga sangat terpenuhi. Ya, kenapa harus kecil? Karena ada hubungan dengan syarat ketiga bohlam bagus. Nah, syarat ketiga bohlam bagus itu adalah adjustable tadi. Nah, ini bayangan gelapnya di tembok hampir tidak ada, ya, kecil banget bayangan gelapnya. Nah, LED tersebut bayangan gelap makin kecil ya makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Ya, kenapa? Karena ini kan dipasang tadi saya bilang harus vertikal. Artinya ini adalah bagian atas dari mangkok. Artinya kalau bayangan gelapnya besar, berarti mangkok ini akan menerima bayangan gelap. Kalau menerima bayangan gelap, artinya outputnya bisa kurang padat. Kenapa? Karena gelap, kurang cahaya. Tetapi kalau tidak ada bayangan gelap, cahaya yang mengumpul di sini padat. Padat dipantulkan ke jalan ya tentu jadi hasilnya padat. Seperti itu. Tujuan kita adalah supaya padat outputnya. Bohlam ini juga tidak storing, ya, apalagi namanya Honda. Honda itu penuh dengan sensor mobilnya. Ya, kalau Anda mencari LED, Anda memasang LED yang storing, mengganggu sensor-sensor di mobil, nah itu bahaya. Ya, seperti itu. Pendinginan LED ini dari double cooper PCB. Ada heatsink sedikit dan ada kipas. Ya, jadi spek LED ini sangat tinggi, bisa diservis. Ya, nah bohlam ini juga sama yang dipakai di Toyota Rush. Ya, nah di sini nanti ada orderan untuk Toyota Rush juga sama low beam dengan high beam, ini satu paketan. Kita akan review satu persatu. Nah, ini untuk Honda HR-V. Ya. Jadi satu syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede, 30 watt ini. Nanti kita akan buktikan di alat ukur ya berapa kali lebih terang daripada halogen standar. Ya, dan adjustable terpenuhi, bayangan gelap kecil, tidak storing. Nah, ini syarat-syarat bohlam bagusnya terpenuhi ya. Jika Anda mau beli bohlam ini, Anda bisa cek deskripsi di bawah. Nanti ada link Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Oke, kita lanjut ya videonya. Jadi tadi adalah untuk Honda HR-V. Nah, ini hal yang sama dipakai untuk Toyota Rush atau Terios ya. Lampu low beamnya adalah menggunakan bohlam halogen H11 ya. Bohlam halogen H11 ini sama dengan yang dipakai di Honda HR-V ya. Kita akan buktikan berapa sih dia watt dan luxnya. Nah, ini di order satu paket ya untuk Rush Terios ini, sekalian untuk bohlam lampu jauhnya tipe HB3 ya. Kita akan coba testing bohlam halogen 55 wattnya. Ya, di sini ada halogen 55 watt, kita akan buktikan berapa sih lux dari bohlam halogen 55 watt ya. Kita nyalakan light meter dan di sini terbaca adalah 59 watt bohlamnya. Nah, di 59 watt bohlam halogen mestinya ada 55 ya. Di 59 watt adalah 1300 lux ya. Di 59 watt adalah 1300 lux. Jadi kalau di 55 watt mungkin di bawah 1300 lux ya. Nah, di sini ada bohlam yang Anda beli ya. Kita akan buktikan dia berapa luxnya. Ya. Nah, ini kita sudah nyalakan 4500 ya di 29,6. Jadi 4500 luxnya. Jadi ya Anda sudah tahu dong, bohlam ini berarti lebih terang 3 kali lebih dibandingkan dari halogen 55
ya. Jadi ini kita buktikan menggunakan alat yang namanya luxmeter. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Kalau kita berbicara spek, bohlam ini pasti lebih terang daripada halogen standar 3 kali lebih, ya. Dijamin, ya, dijamin karena kita berdasarkan fakta alat ukur, kita ukur, ya. Nah, tinggal ada faktor lain nih, ya. Faktor lain yang membuat bohlam itu kadang-kadang tidak terang. Satu, lensanya mobil Anda sudah katarak. Kenapa bisa katarak? Ada embun nyangkut, jadi ada selaput embun di bagian dalam. Itu menyebabkan tidak terang, katarak namanya. Kalau di mata manusia ngomongnya katarak, di proyektor namanya juga katarak. Itu menyebabkan tidak terang. Kedua adalah bowl. Mangkok ini nih. Mangkok ini dalamannya sudah meleleh. Nah, kalau sudah meleleh udah capek dah. Ya, seperti itu. Nah, jadi makanya penting untuk memperhatikan bowl Anda jangan sampai sudah kromannya sudah tidak mengkilap atau sudah kebakar atau sudah hangus. Kenapa bisa kebakar atau hangus? Biasanya Anda menggunakan halogen watt besar. 100 watt. Anda menggunakan HID. HID kalau 35 watt masih aman. Kebanyakan orang pakai 55 watt. Nah, itu udah pasti jebol. Ya, kalau Anda pakai LED aman, saya jamin. Ya. Jadi ada faktor lain ya, memang menggunakan proyektor outputnya adalah lebar, cut off bagus, tetapi kalau mau padat agak sulit. Dan ditambah ada faktor lain yaitu yang tadi bilang, jangan sampai lensanya sudah katarak, jangan sampai bolnya sudah gosong atau hangus. Ya, kalau spesifikasi bohlam ini udah pasti lebih tinggi lah, lebih tinggi, luxnya lebih tinggi, lebih terang 3 kalinya. Ya, bukan hanya perlu terang 3 kalinya, tetapi harus stabil. Tidak boleh ngedrop, ya. Banyak bohlam di pasaran ngedrop. Oke, habis pick up barang. Jadi ya syarat bohlam bagus itu harus terpenuhi ya. Reelnya 30 watt, bohlam ini tidak ngedrop, sudah tidak ngedrop, perlu adjustable ya. Kenapa perlu adjustable? Saya sudah bilang kita harus vertikal masangnya ya. Tulisan juragan lampu ini adalah harus tegak lurus. Kunci harus tegak lurus. Anda boleh masang horizontal, Anda nyoba, tetapi hasilnya nggak bakal bagus. Vertikal aja, jangan miring, jangan miring, jangan miring, vertikal. Ya, ada garis panduan. Nah, soal bayangan gelap juga kenapa harus kecil? Karena ya, kan kita masang ininya adalah vertikal. Vertikalnya dia adalah vertikalnya ini. Kalau ininya horizontal, ininya akan horizontal. Nah, kita memasang vertikal artinya ya, yang sinar ke atas ini kan tidak ada, gelap. Yang ke bawah juga gelap, ya. Nah, kalau bagian bol atas ini ketemu bayangan gelap atau kurang cahaya, cahayanya nggak banyak, tentu yang dipantulkan ke jalan justru kurang. Makanya kenapa bol ini tidak boleh gosong, harus benar-benar chrome di bagian dalamnya, benar-benar chrome-nya kinclong. Chrome sudah kinclong, chrome udah kinclong, juga cahayanya harus banyak yang dia tampung. Makin banyak cahaya dia tampung, makin padat outputnya di tengah. Ke jalan maksudnya. Kalau dia cahayanya kurang, ya berarti jadi kurang terang. Nah, makanya tidak boleh ada bayangan gelap. Seperti itu, ya logikanya. Ya, kita lanjut lagi, ada tamu. Ya, jadi kenapa bayangan gelap harus kecil? Karena ya itu, saya sudah bilang makin kecil makin bagus, jadi supaya outputnya makin padat. Ya, kita coba nih bayangan gelapnya. Nah, ini bayangan gelapnya Anda bisa lihat ya, tadi saya sudah tunjukkan. Ya memang kecil makin bagus. Makin tidak gelap makin bagus. Nah, soal tidak storing, bohlam ini tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal pendinginan. Pendinginan ini penting, ini dari double cooper, ada heatsink dan ada kipas ya. Pemasangannya tinggal colok soket PNP, driverless, drivernya di dalam ya. Udah gitu aja untuk low beam-nya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai high beam ya. Nah, high beam-nya kita contohkan di sini ada reflektor high beam ya. Reflektor high beam ini juga unggul ya, tipe Cree double cooper ini. Saya rasa terangnya dibandingkan halogen standar juga sama, 3 kali lebih ya. Nah, untuk yang high beam ini
Mempunyai keuntungan bisa disetting maju mundur dan putar. Sama sebenarnya juga bisa, tetapi kalau di bagian high beam kalau Anda setting tarik mundur maju mundur putar, kalau Anda tarik dia bisa agak float. Kalau Anda dorong maju dia bisa agak float, agak spot gitu ya hasil sorotan sinarnya. Nah, makanya bolam adjustable itu menguntungkan Anda bukan merugikan ya. Nah, oke. Nah, ini jangan lupa Anda harus men-setting ininya vertikal tegak lurus. Nah, bolam ini bisa ditarik mundur, bisa didorong maju. Jadi hasilnya sorotannya akan berbeda. Nah, kita akan tunjukkan hasil outputnya ke depan tembok aja, simple-simple aja ya. Ya. Nah, kalau ini di depan tembok ya, dekat kita kasih lihat hasilnya. Nah, ini kan hasilnya seperti ini. Nah, misalnya kalau kita tarik mundur, nah dia akan lebih membesar. Jadi seperti center. Nah, kalau ini kita dorong maju, akan lebih mengecil. Kalau ini kita tarik mundur, sorry, jangan sampai lepas ya. Dia memang tidak bakal lepas, tetapi kalau Anda nariknya kebanyakan, dia akan lepas ya. Nah, ini akan lebih besar, nah ini akan lebih kecil, seperti itu ya. Nah, itu keunggulan dari bolam ini adalah bisa spot dan bisa float, istilahnya seperti itu. Nah, ada yang khawatir, waduh Pak, takut copot, takut lepas. Enggak, jadi memang bolam ini bisa di adjustable, tetapi memang jarak adjustable-nya tidak begitu banyak. 1-2 mili, maksimal 3 mili lah. Jangan sampai Anda tarik 1 senti ya copot. Tetapi kalau Anda tarik mundur sedikit, ini nggak bakal lepas bro. Ya, nggak bakal lepas tuh. Ya, memang dibikin buat adjustable, tidak bakal lepas. Ya, tadi memang kalau saya tarik lepas karena kan kita tariknya kelebihan. Kalau kelebihan ya copot. Nah, ini sebenarnya nggak bakal copot, ya. Nggak bakal copot, bro. Ya. Ini kita tarik setengah senti loh, tetapi setengah senti sih kalau saya bilang kebanyakan. Anda hanya bisa mainkan 1-3 mili. 1 mili aja hasilnya udah berbeda banyak. Jadi ini tidak bakal lepas, ya. Tidak perlu takut, ya. Jadi nanti ada yang berkomentar, wah jelek bolamnya bisa lepas. Nah, ini saya sudah lepasin. Nah, ini adjustable ya, bisa diputar, tarik adjustable putar 360 derajat, tarik maju, dorong mundur. Ini kalau sudah terpegang ya, ini sudah terpegang, ini tidak bakal lepas. Nggak bakal lepas, dijamin ya. Tidak bakal lepas, saya jamin ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Ya, jadi syaratnya sama, bolam bagus adalah watt dan luxnya harus gede, level wattnya dia 30 watt, 3 kali lebih terang daripada halogen standar. Harus stabil, bolam ini stabil, tidak ngedrop, dijamin. Syarat ketiga adjustable tadi terpenuhi. Syarat keempat adalah soal bayangan gelapnya kecil terpenuhi. Tidak storing juga, bolam ini jamin tidak storing. Pendinginan double cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas, dan ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, driverless, drivernya di dalam. Ya, jadi ini satu paket untuk Toyota Rush atau Terios low beam dan high beam. Lampu dekat dengan lampu jauh, mereknya adalah Juragan Lampu ya, Anda bisa lihat. Nah, tadi juga diorder untuk low beamnya Honda HR-V yang versi baru untuk bagian low beamnya H11. Sama barangnya karena kelas di proyektornya pun sama ya, adalah proyektor halogen H11. Anda mau beli barang ini bisa cek deskripsi di bawah ya. Nanti Anda klik deskripsi di bawah, ada link Tokopedia, Bukalapak, Shopee ya. Terima kasih.